Wah, saya kok cocok ini sama mamanya, sama satu di antaranya ini, baunya ini cocok ini. Cuma kan ini belinya mungkin apa ya, kita nggak tahu di mana. Bi'idznillah ini memang termasuk limited edition itu ya. Sebenarnya saya suka baunya. Kalau sudah disemprot sudah lama, sudah tidak ada lagi yang bikin menusuk dari alkohol atau yang lainnya. Sebenarnya yang tersisa itu baunya enak. Tapi saya nggak suka kalau ini eau de parfum. Nah, terus gimana? Bisa nggak kita cari dalam bentuk minyak misalnya? Atau dalam bentuk semprot dengan bahan yang berbeda yang semuanya alami? Bisa gitu ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa mengikuti meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Masya Allah. Ini di depan kita kok ada apa nih, Ustaz? Iya, ini pas saya dapat botolnya nih loh, unik-unik nih. Kalau ini agak umum ya. Ini oud Omani. Oud Omani berarti oud dari Oman. Tapi saya tidak tahu persis apakah ini memang ada hubungannya dengan Oman atau tidak. Artinya ini berarti disebut oud Omani karena ada oudnya ya, ada gaharunya. Ada oudnya dan ada frankincense-nya. Oh, luban frankincense. Oman itu sangat terkenal dengan frankincense, dengan luban. Selain itu ada rumpun luban yang lain, tapi bukan frankincense, yakni mir. Mir, M-Y-R-R-H, ya, mir. Tulisannya begitu sehingga menarik, kapan-kapan kita bahas khusus mungkin ya, mir itu tadi. Dan kemudian ada opoponax, itu juga masih rumpunnya. Ya seperti ada serai, idkhir, itu kan satu rumpun, tapi sesungguhnya suatu yang sangat berbeda. Dan juga ada beberapa bahan lainnya, plus ambar. Ini? Ya. Saya sendiri tidak merasakan oudnya, tapi beberapa yang mencoba ada yang langsung mengatakan, wah ini kayu banget, oud banget. Saya tidak merasakan oudnya. Jenengan berarti menemukan ambarnya berarti ya? Mungkin karena memori olfaktori saya itu ingatan pembauan saya kan, biarlah saya ini senang dengan ambar. Saya terus lebih jauh gitu. Nah kemudian ini juga oud Omani, tetapi oud Omani baunya sangat berbeda. Juga ya, warnanya beda ya ini. Iya, ini lebih jernih. Karena campurannya juga berbeda-beda nanti. Ini ada ini oud Omani Syurukus Syamsi. Syurukus Syamsi. Kemudian ini saya lupa nama persisnya itu ya. Ini oud juga. Botolnya kok beda nih gitu ya. Ya. Nah, jadi rupanya dari satu bahan, bukan satu bahan, ada campuran-campuran yang lain, itu bisa menghasilkan bau-bauan yang berbeda. Masya Allah. Dan baunya unik-unik ya. Ini Ustaz, kalau umpamanya, wah saya kok cocok ini sama mamanya, sama satu di antaranya ini, baunya ini cocok ini. Cuma kan ini belinya mungkin apa ya, kita nggak tahu di mana. Bi'idznillah ini memang termasuk limited edition itu ya. Saya hanya mendapatkan dalam jumlah terbatas, dan kemudian salah satu di antaranya memang tersedianya hanya dalam jumlah 2,5 tula. Sehingga 2,5 tula itulah yang saya ambil seluruhnya ya. Artinya dengan keterbatasan itu memang menjadikan sulit dicari itu. Nah kalau umpamanya wah ini sudah susah, memang limited ya. Terus kalau kita umpamanya wah saya suka yang seperti ini, bisa nggak minta dibuatkan gitu? Nah itu ada yang namanya designer perfume. Ada niche perfume, ada designer perfume. Designer perfume itu adalah minyak wangi
Sebelum itu mari kita ingat dulu ketika kita sempat berbincang mengenai istilah-istilah dalam parfum-parfum Eropa. Yang paling rendah kan namanya Eau Grace. Eau Grace ini wewangiannya sebenarnya hanya 1 sampai dengan 3%. Kemudian yang di atasnya lagi adalah Eau de Cologne, yang wewangiannya, saya sebut wangian itu karena belum tentu itu alami, belum tulisannya tentu itu asli. de Cologne. Nah, itu Eau de Cologne itu, Eau Grace juga, Eau Fraise, kadang-kadang menulisnya dengan Eau de Grace. Eau de Cologne itu 2 sampai dengan 4%. Di atas itu ada Eau de Toilette, dan kemudian di atas itu adalah Eau de Parfum. Nah, yang paling banyak, yang paling beredar di mana-mana kalau dari Eropa itu kan Eau de Parfum dan Eau de Toilette tadi. Nah, tetapi kalau sampai Indonesia umumnya semuanya disebut parfum. Sebenarnya belum mencapai level parfum itu. Di atasnya Eau de Parfum ada Extrait de Parfum yang sesuai dengan konsensus IFRA, ini lucu, tahun 1957, maka Extrait de Parfum, walaupun kandungannya 20 sampai dengan 40%, artinya kan campurannya kan jauh lebih banyak. 20 hingga maksimal 40%. Iya, 40%. Itu sudah boleh mengklaim sebagai parfum murni tanpa campuran. Extrait de Parfum. Kita perlu tahu ini agar kita memahami bahwa kalau kemudian ada yang dikatakan sebagai parfum murni, loh kok ini kayaknya campurannya banyak? Karena memang menurut konsensus dari IFRA, International Fragrance Association, tahun 1957, dengan kandungan 20% saja, sebuah perusahaan parfum itu sudah boleh mengklaim sebagai parfum murni. Nah, di atasnya itu yang paling tinggi adalah parfum. Atau essence, ya, yakni minyak wangi itu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan peristilahan yang resmi, peristilahan yang asli, ya namanya parfum itu yang kayak begini. Tapi kembali tadi, ini kan limited ya. Kita berbicara pada tingkatan keterampilan meraciknya. Terlepas ini gimana ya secara etikanya boleh nggak? Ya, terutama untuk yang sudah discontinue. Maksudnya ada minyak wangi atau bahkan ada Eau de Parfum. Sebenarnya saya suka baunya. Kalau sudah disemprot sudah lama, sudah tidak ada lagi yang bikin menusuk dari alkohol atau yang lainnya. Sebenarnya yang tersisa itu baunya enak. Tapi saya nggak suka kalau ini Eau de Parfum. Nah, terus gimana? Bisa nggak kita cari dalam bentuk minyak misalnya, atau dalam bentuk semprot dengan bahan yang berbeda yang semuanya alami? Bisa gitu ya? Bisa. Atau bahkan dengan bahan yang ya ini sekali lagi terlepas itu kita suka apa enggak dan itu baik apa enggak, yang bahannya juga banyak yang sintetis itu. Nah, itu ada yang namanya designer perfume. Designer perfume adalah parfum, gimana terjemahkannya ya? Parfum racikan desainer gitu ya? Parfum hasil desain. Secara sederhana begini, designer perfume itu adalah parfum yang dihasilkan untuk mengcopy, untuk meniru, menduplikasi parfum-parfum tertentu. Biasanya harganya jauh lebih murah karena ini kan sudah dipotong banyak biaya, nggak perlu biaya iklan, nggak perlu biaya nggak perlu biaya distribusi dan lain-lain ya, nggak perlu biaya-biaya itu yang terlalu panjang, sehingga sering terjadi biayanya itu bahkan tinggal 20 atau 30% saja. Misalnya ada parfum yang harga yang saya Eau de Parfum misalnya, yang harganya per botol itu misalnya 3,5 juta atau bahkan yang eksklusif lagi sampai 6 juta, 7 juta. Tapi kalau kita kita beli pada orang seperti ini, maka kita dibuatkan parfum yang serupa dengan kualitas yang bisa lebih baik, dengan tingkat ketahanan yang juga jauh bisa lebih lama atau bahkan jauh lebih lama, tapi harganya jauh lebih murah.
Ini orang ini berarti kita nyebutnya perfumer gitu ya? Perfumer. Karena memang bukan ahli parfum tapi ya hanya Iya, membuatkan perfumer. parfum ya. Di Dubai misalnya ada, dan ini di banyak tempat juga ada. Tetapi yang di Dubai ini memang memiliki keahlian khusus. Biasanya orang untuk melakukan duplikasi itu perlu waktu lama, tapi kalau ini umumnya 10 menit sudah jadi. Wow. Karena tingkat keterampilan sudah memang betul-betul sudah sangat tinggi ya. Begitu mencium langsung tahu. Nah, seperti halnya perfumer itu bertingkat-tingkat, kalau kita mau menghasilkan, kalau kita mau memesan desainer perfume juga kemampuannya juga bertingkat-tingkat. Nah, kemampuan bertingkat-tingkat menyebabkan kecakapan yang dimiliki juga berbeda-beda. Pada orang-orang yang sudah sangat ahli, kita bisa minta, saya pengen bau yang ini, tapi tolong bukan semprot. Saya pengen parfum. Betul-betul dari bahan yang alami semua. Kalau bahan alami semua ya konsekuensinya harganya bisa mahal. Misalnya kita pesen, yang dalam hal ini bisa ada ketentuan minimalnya ya. Misalnya pesen 5 tula. Pesen 5 tula. Dan ini baunya bisa sama dengan kualitas yang jauh lebih baik. Harganya bisa lebih murah. Harganya lebih murah. Menarik. Harga lebih murah itu tentu saja kalau acuannya sama-sama saling semprot dengan semprot ya. Tapi sebenarnya kalau kemudian jadi minyak kan tetap saja terasa murah itu. Iya. Gitu. Nah, itu namanya desainer perfume. Kalau tadi jenengan sebut Niche perfume. Nah, sama halnya kalau desainer perfume itu lebih cenderung kepada orang bikin KW-nya ya, orang bikin tiruannya, tetapi belum tentu mutunya lebih jelek. Ya, belum tentu. Ada nanti orang-orang yang bikin tetapi mutunya lebih jelek. Kalau desainer perfume, ini adalah minyak wangi yang seringkali malah mutunya bisa lebih baik. Jadi artinya kalau tiruannya itu sama atau di atasnya barulah disebut desainer perfume. Secara sederhana, desainer perfume adalah minyak wangi yang dibikin untuk keperluan menghasilkan bebauan yang serupa dengan prototipenya dan bahkan dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Harga lebih murah sebenarnya efek saja. Kalau umumnya ngapunten ini, kok tiruannya lebih jelek, itu pantas nggak disebut desainer perfume? Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya tidak. Dan nanti ada lagi yang sepertinya desainer perfume, tapi sebenarnya tidak. Contoh, kalau kita bicara mengenai nanti ada minyak wangi untuk Raudhah. Kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, pintu 330, pintu 336, khususnya nanti di beberapa pintu ya, 336 malah enggak. Di 330 itu nanti ada toko-toko kecil, itu nanti banyak yang menawari Raudhah. Yang nawari 4 macam. Tetapi apakah sama? Mirip pun tidak. Bahkan bisa sangat jauh berbeda. Di Indonesia juga demikian. Saya belum pernah mendapati minyak wangi yang diklaim sebagai Raudhah itu kok mirip dengan dindingnya saja enggak. Padahal Raudhah itu beda untuk karpetnya, beda untuk beberapa spot yang lainnya lagi. Nah, itu walaupun diberi nama yang sama, tapi itu bukan termasuk desainer perfume. Mirip saja enggak, dan itu bukan duplikasi. Nah, kemudian ada niche perfume. Niche perfume itu adalah minyak wangi atau secara umum bisa termasuk eau de parfum yang memang dirancang untuk keperluan lebih terbatas. Nah, yang meracik itu juga belum tentu pada level tertinggi sesuai dengan kemampuan. Di Indonesia sekarang ini marak sekali, banyak sekali. Massal sih tidak, tapi arahnya kepada pinginnya massal. Saya pernah juga dapat hadiah disebut sebagai misalnya misik Ka'bah yang nggak ada miripnya sama Ka'bah, atau nanti memang pakai nama yang khas sehingga ini tidak dapat disebut niche, disebut desainer parfum juga enggak. Artinya memang dalam arti meracik. Tetapi begitu kita pakai, kita segera mengenal, oh ini adalah golden shade-nya Surati dicampur ini. Jadi sebenarnya bukan meng-create, bukan menciptakan satu produk baru yang unik gitu.
Cuma mencampur aja bahannya sudah ada dengan bahan lain gitu ya. Iya, paling cuma 2 atau 3 dan itu pun bukan dengan proses pencampuran yang sesuai, artinya bukan level perfumer gitu. Pokoknya ngoplos, tapi mereka mengaku perfumer. Nah, itu banyak di Indonesia sekarang ini. Dengan berbagai nama yang dahsyat-dahsyat itu, begitu kita kenal, oh ini golden scent ini campur ini, gitu ya. Nah, ini kita langsung kenal dan ini dengan segera akan berubah baunya. Banyak sekali. Nah, itu bukan niche perfume. Niche perfume itu adalah minyak wangi yang diracik untuk kalangan terbatas, untuk kalangan yang tertentu, satu komunitas atau beberapa atau sedikit orang, dengan tingkat kualitas yang bisa berbeda-beda. Gitu. Kalau kita pernah dengar umpamanya ada raja atau ada pangeran atau ada orang tertentu memesan untuk dibuatkan parfum tersendiri, apakah itu juga niche perfume itu? Ada yang masukkannya pada niche perfume, tapi saya lebih cenderung kepada sebutan bahwa ini adalah personalized perfume. Nah, bedanya kalau tadi di niche perfume kita bisa memesan juga, tolong bikinkan saya. Yang nggak ada tempat lain, tetapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan untuk meracik tersebut. Cuma senangnya apa, Pak? Saya senangnya ambar, kan niche perfume. Oh ya, akhirnya ditonjolkan itu. Dia cukup terampil, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang betul-betul sangat unik. Nah, personalized perfume itu orang membuat racikannya. Misalnya dengan menghimpun data orang ini siapa, dipakainya untuk apa, keperluannya bagaimana. Oh ini dipakai untuk ibadah, oh ini dipakai untuk ketemu pejabat-pejabat besar dalam rangka negosiasi. Maka yang diperlukan itu seperti ini. Dia memiliki ruang lingkup pengetahuan yang banyak. Oh kalau begitu orang ini perlu memiliki, dia pengen bahwa selama interaksi dengan raja-raja, dengan para pemimpin yang lainnya itu, dalam waktu 1 jam, 2 jam, maka koleganya sesama pemimpin itu akan mendapatkan pengalaman olfaktori yang berbeda-beda. Jadi misalnya setengah jam pertama bau ini, setengah jam berikutnya menghasilkan bau yang berbeda, ketika ditinggalkan menghasilkan bau berbeda. Maka ini memerlukan kecakapan dan memerlukan keahlian, memerlukan pengetahuan mengenai bahan yang juga lebih baik. Dan kalau misalnya ini untuk dihadiahkan, itu juga memberikan pengalaman yang ini dia tidak menemukan tempat lain, meskipun dia datang ke perfumer yang biasa membuat membuat desainer perfume, nggak bisa. Iya, jadi ada beberapa itu yang memang desainer perfume akan angkat tangan. Ini bahannya ini sangat sulit ini. Nah, biasanya yang meracik itu levelnya sudah perfumis. Bukan hanya perfumer lah ya? Bukan perfumer. Perfumis itu dia memiliki keahlian dalam soal ilmunya, kemudian keterampilannya, kepekaannya, dan sangat jarang. Syekh Abdul Somad Al-Qurashi adalah perfumis. Syekh Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar adalah perfumis, yang beliau meracik minyak wangi untuk Sultan Abdul Hamid II di masa Khilafah Utsmani. Kemudian zuriyahnya dari Syekh dari Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar itu adalah Ali Al-Attar, itu juga perfumis. Jadi masih sangat sedikit. Di Saudi, wallahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya, tapi memang seperti abahnya ya, zuriyah dari Syekh Abdul Somad Al-Qurashi ini tidak mengklaim diri sebagai perfumis. Walaupun kemungkinan ada di antara mereka kalau perfumis. Kita perhatikan misalnya minyak wangi Raja Abdullah, Malik Abdullah, atau raja-raja yang lain, pangeran-pangeran, itu yang meracik adalah mereka ini. Oke. Masih mereka ini adalah keluarga besar Quraisy. Dan kemungkinan itu personalized perfume. Dengan berbagai kekhususan. Misalnya, pada sebagian orang ini nggak boleh dipublish siapa yang pesen. Sehingga ketemu presiden nih, presidennya kok enak, hubungi saya saja, nggak bisa pesan ke perfumisnya. Nah, selain kalaupun tahu itu kan nggak bisa, saya tolong bikinkan dia seperti dia, enggak, nggak bisa, karena itu memang sudah hak eksklusifnya.
Tapi nanti misalnya tadi Emir Qatar. Emir Qatar ini memesan salah satu minyak wangi yang sifatnya personalized-nya itu kepada Ali Al-Attar. Oh. Dan membolehkan untuk diekspos namanya. Oh. Kalau dibolehkan ya Dipublish ya. dipublish, tapi kalau enggak ya enggak. Atau nanti ini enggak boleh dijual. Jadi walaupun sudah meninggal ya sudah selesai. Oke. Tapi untuk minyak wanginya Raja Abdullah, kemudian nanti ada Sultanah Nahid, atau ada beberapa lagi yang lainnya di Saudi, itu nanti boleh setelah beliau itu wafat dengan tenggang waktu tertentu. Apakah itu 5 tahun ataukah di waktu yang berbeda? Kalau nggak salah itu sekitar 5 tahunan ya. Masa iddah aja. Nah, setelah Masya itu Allah. baru kita bisa beli. Saya pernah mencoba minyak wangi yang dipakai oleh Raja Abdullah. Oh. Ini yang racikan dari Abdul Somad Al-Qurashi. Karena ada juga yang racikan dari Muhammad Al-Qurashi dan ada racikan yang lain. Kok bisa berbeda-beda? Ya orang itu memakai minyak wangi nggak ada satu momen. Jadi contohnya, racikan dari Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar untuk Sultan Abdul Hamid II itu dipakai untuk perayaan hari besar Islam, untuk Id, dan untuk sholat Jumat. Untuk yang lain kan boleh pakai minyak wangi. Nah, apakah diracik oleh Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar atau yang lain itu persoalan lain. Begitu pula dalam soal minyak wangi yang pakai Raja Abdullah itu ada yang racikannya Abdul Somad Al-Qurashi, ada yang racikannya Muhammad Al-Qurashi, gitu ya. Oh. Nah, berbeda-beda. Wah, ini menarik nih. Berarti yang sedang haji atau umroh nanti bisa mencari ini. Insya Allah. Bahkan bisa bertanya. Kalau ketemu bisa menemani itu. Allah. Saya terus terang ketika mencoba, Masya Allah, awalnya saya nggak suka. Tapi ketika itu saya melakukan perjalanan ke Kuba, ke Uhud, kok enak ini. Ini tadi apa ya ini? Oh iya, ternyata ini yang sama tapi baunya sudah berbeda. Allah. Ya. Masya Allah, demikian ya jamaah sekalian. Jadi ada designer perfume, ada niche perfume, bahkan ada personalized perfume. Wah, Anda mau milih yang mana? Masya Allah, demikian. Semoga bermanfaat, semoga ini menambah juga tadi ya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena saya jadi ingat dulu itu Ali Al-Attar pernah komentar, kalau diizinkan saya ingin membuatkan personalized perfume untuk Nabi Isa alaihissalam yang kelak akan turun di akhir zaman. Kata beliau begitu. Wah, ini menarik sekali. Proyek yang luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.